Bapak Ibu sekalian, memang di dalam ibadah kali ini kita mengadakan ibadah gabungan bersama dengan anak-anak. Biasanya anak-anak di ruangan sekolah minggu di kelas mereka masing-masing, tapi sekarang mereka ikut di dalam ruang ibadah. Kita juga mengajar mereka sedari kecil untuk boleh mengerti ibadah. Tentu di sebagian pihak kita merasa agak sedikit terganggu dengan kebisingan mereka. Mereka belajar, kita juga belajar panjang sabar ya. Jadi kita sama-sama saling belajar, anak-anak belajar untuk mengerti ibadah, dan kita semua belajar untuk saling mengayomi juga untuk mengingatkan anak-anak untuk kita boleh mendengar firman di dalam perenungan tentang Paskah pada hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu karena mereka memang ada di sini untuk belajar juga dan kita belajar untuk memberitakan firman kepada mereka, maka saya mengambil waktu singkat di awal untuk beritakan firman kepada anak-anak tentang Paskah. Setelah itu baru nanti kita masuk ke dalam pemberitaan untuk kita jemaat dewasa. Jadi terlebih dahulu kita sama-sama dengar firman untuk anak-anak. Nah anak-anak, sekarang perhatikan Pak Harli ke depan. Kita sekarang mau dengar firman tentang berita Paskah kepadamu. Jadi belajar sikap hormat. Bukan hormat sama Pak Harli, hormat sama Tuhan. Ayo, bagaimana semua duduk? Yang baby yang di ruang kaca juga, ayo duduk yang sopan, dengar firman dengan baik. Sekarang anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikut Pak Harli berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di sorga, anak-anak ikut sama Pak Harli ulang berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami merayakan Paskah. Yesus bangkit dari kematian. Karena itu berkati kami limpah sukacita dengan firman-Mu. Buka hatiku, pikiranku, telingaku, supaya aku sungguh-sungguh dengar dan mengerti firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak ikut Pak Harli. Filipi 3 ayat 10. Lemes sekali. Ayo lebih semangat. Filipi 3 ayat 10. Yang kuinginkan adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Nah anak-anak dengar ya, firman Tuhan di hari Paskah. Seorang hamba Tuhan bernama Paulus bilang, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki, yang aku paling pengen, bukan emas perak, bukan jalan-jalan, bukan jajan. Yang paling aku pengen, mengenal Tuhan Yesus dan mengerti kuasa kebangkitannya. Nah hari ini kita merayakan Paskah. Kemarin ibadah Jumat Agung kita mengingat Yesus yang mati berkorban untuk kita. Sekarang kita mau memberitakan tentang berita Paskah. Anak-anak tahu tidak? Bukan hanya kita, tapi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus dimatikan di atas kayu salib, lalu akhirnya dia dikubur, murid-muridnya bagaimana? Murid-muridnya tidak ngerti firman Tuhan. Mereka rasa guru kita sudah mati. Aduh bagaimana ini? Guru kita ditangkap. Orang-orang tahu kita murid Yesus. Ayo sembunyi-sembunyi. Mereka takut. Kenapa takut? Mereka takut nanti kalau ada penangkapan kedua mereka juga disalibkan. Oh takut sekali. Di tengah takut mereka sedih. Gak ada lagi Yesus yang mendampingi mereka. Di tengah-tengah sedih itu maka mereka pilih untuk sembunyi diam-diam. Ada yang sembunyi tapi ada yang lebih jahat lagi. Jadi bodoh dia. Siapa itu? Petrus. Oh Petrus yang menjadi pemimpin murid-murid. Malah provokator bilang, sudah guru kita udah mati. Yuk ikut aku. Ikut kemana?
ikut jadi nelayan lagi. Dulu kapalnya sudah ditinggalin 3 tahun. Sekarang kapalnya ditukangin lagi, ajak orang tangkap ikan lagi. Oh, Petrus kecewa, Petrus sedih, terus tinggalin Tuhan. Tapi masih ada kumpul-kumpul enggak? Masih, mereka masih kumpul, suka kumpul di rumah Maria sambil diskusi-diskusi. Kita kan selama ini sudah ikut Tuhan Yesus. Sekarang kita ngapain ya? Yesusnya enggak ada lagi. Ya sudahlah, kita duduk-duduk makan-makan lagi. Tapi enggak enak makannya, sedih. Waktu mereka lagi melamun-melamun diam-diam, tiba-tiba Petrus kaget. Kenapa? Dia dengar suara dari luar. Seorang wanita teriak-teriak, maling. Bukan teriak maling. Tapi Maria teriak-teriak, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Apa sih ini? Ngomong-ngomong Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Lupa ya, Yesus kan dikubur. Maria bilang, aku baru dari kubur. Ingat gak? Batu gede sudah dibuka. Gak tahu siapa yang buka. Prajuritnya kayak patung diem gak bisa gerak. Gak tahu apa-apa. Lalu waktu aku masuk, mayat Yesus sudah gak ada. Terus aku ketemu malaikat. Malaikat bilang Yesus sudah bangkit. Petrus percaya? Enggak. Petrus gak percaya. Dia tetap lupa firman Tuhan. Padahal sudah diajari Tuhan. Petrus, aku akan mati disalibkan. Sudah dikasih tahu. Tapi tidak percaya. Yang kedua, Petrus, dalam 3 hari aku akan bangkit. Tetap tidak ngerti, tetap tidak percaya. Tapi dia mulai galau. Jangan-jangan mayatnya, tubuhnya Tuhan Yesus diculik orang. Wah, enggak benar ini. Dia masih cinta Tuhan Yesus walaupun sedih Yesus mati. Tapi dia enggak pernah ngerti Yesus akan bangkit. Maka dia cepat-cepat ambil bajunya. Dia lari pergi ke kuburan. Waktu dia lari, Yohanes yang lebih muda dengar juga. Yesus bangkit? Mana mungkin? Gak ada namanya orang mati bangkit. Mereka lupa. Dulu Yesus saja membangkitkan Lazarus yang mati. Mereka enggak percaya kalau Yesus bisa bangkit. Oh, kalau dulu kan Lazarus matinya karena sakit, bisalah. Tapi kalau Yesus sudah dipaku, sudah mahkota duri, sudah tubuhnya hancur, enggak mungkin. Itu sudah busuk badannya 3 hari di dalam kubur. Sudah bau itu enggak bisa bangkit. Lalu Yohanes ikut kejar. Karena Yohanes lebih muda, larinya lebih kencang. Petrus yang sudah di depan, lihat ada Yohanes lebih kencang. Kok makin dekat, lebih kencang. Loh kok jadi pacu-pacuan lari. Yohanes akhirnya lebih duluan sampai masuk di kuburan di dalam goa itu. Begitu mereka melihat ke dalam, mereka lihat satu hal yang aneh. Apa yang aneh, Pak? Tadi kain kafan yang bungkusin Yesus, kainnya sudah dilipat rapi sekali. Loh, kalau Yesus mayatnya diculik, masa kainnya ditinggalin dan rapi? Gak mungkin. Itu berarti ada apa ya? Maka dikatakan kitab Yohanes. Maka teringatlah Petrus dan Yohanes perkataan Yesus. Yesus sudah bangkit. Oh, mereka gentar, mereka sadar. Tapi Petrus merasa malu sekarang. Aku sudah tinggalin Tuhan Yesus. Aku sudah ajak yang lain jadi nelayan. Aku sudah sangkal dia 3 kali waktu di pengadilan. Yesus sekarang bangkit. Terus nanti kalau ketemu Tuhan Yesus bagaimana ya? Aduh, malu. Aku gak berani ketemu sama Tuhan Yesus. Hatinya hancur sekali karena dia berdosa, karena dia gagal, karena dia bikin kecewa Tuhan Yesus. Tapi di satu pihak dia sangat bersyukur. Dia ingat firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan bukan omong kosong. Tuhan Yesus bukan hanya mati di salib, tapi Tuhan Yesus bangkit. Apa artinya? Tuhan Yesus sudah ajari Petrus, kasih tahu, kalau aku bangkit,
Berarti aku kalahkan kuasa dosa, kalahkan maut. Anak-anak, hal yang paling susah yang bikin orang takut bukan soal miskin. Kalau miskin tinggal kasih uang selesai. Kalau sakit tinggal kasih sembuh selesai. Kalau ada orang jahat tinggal datang superhero pukul selesai. Tapi kalau mati dalam dosa, mati masuk neraka, siapa yang bisa tolong? Gak ada yang bisa kalahkan dosa. Karena semua sudah berdosa. Maka Petrus ingat, hanya satu yang bisa selamatkan manusia dari dosa. Apa Pak? Oh, aku tahu. Uang. Aku punya banyak uang, nanti aku tolong semua orang, Tuhan senang, aku masuk surga. Bukan. Oh, aku tahu. Aku orang paling kuat, paling pintar, nanti aku bikin jalan ke surga. Gak bisa. Petrus ingat, Tuhan Yesus bilang, aku turun dari surga untuk selamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus datang jadi manusia, Tuhan Yesus rela korban, gantikan hukuman dosa kita yang jahat, gantikan hukuman dosa kita yang kotor. Maka Tuhan Yesus mati di salib bukan karena dia kalah, tapi karena dia selesaikan dosa kita. Yesus jadi korban pengganti. Jadi apa nak? Korban pengganti. Tapi kalau Yesus mati doang nggak bisa. Maka Alkitab kasih tahu Yesus bangkit. Maka ketika Yesus bangkit, Yesus langsung bangkit. Kira-kira Tuhan Yesus bangkit marah nggak ya? Mana si Petrus? Katanya mau belain aku malah sangkal aku 3 kali. Katanya mau cinta aku malah pergi jadi nelayan. Nanti kalau ketemu tak jewer si Petrus. Oh enggak. Malah Yesus datang kepada mereka. Hari itu mereka kumpul-kumpul. Akhirnya kumpul lagi di rumah. Gimana dong? Sekarang mereka enggak takut lagi. Sekarang mereka enggak sedih lagi. Tapi sekarang mereka bingung. Yesus bangkit. Terus gimana? Kita mau ngapain? Yesus mau bilang apa? Yesus akan ngapain? Kita nggak tahu. Jadi bagaimana? Tuhan Yesus bangkit kemana ya? Yesus datang tiba-tiba kepada mereka. Waktu Yesus datang, Petrus langsung hancur hati. Tunduk minta ampun sama Tuhan. Dia udah salah. Dia udah berdosa. Dia udah jahat. Dia bikin salah lawan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ampuni Petrus. Anak-anak dengar, kita juga dari kecil banyak dosa, tapi Tuhan ampuni kita. Makanya Tuhan Yesus rela mati di salib supaya dia bersihkan dosa kita. Makanya Yesus bangkit dari kubur supaya dia kalahkan kuasa dosa. Maka hari ini kita merayakan Paskah. Merayakan apa? Kebangkitan Yesus. Emangnya Pak, apa sukacitanya? Apa yang kita rayakan waktu Yesus bangkit? Kenapa sih kita jadi senang waktu Yesus bangkit? Dengar ya nak, 3 hal. Ingat baik-baik. Dari kecil ingat berita ini. Kenapa kita sukacita Yesus bangkit? 3. Pertama, karena Yesus bangkit, maka kita dapat keselamatan. Karena Yesus bangkit, kita dapat apa? Keselamatan. Kenapa? Tadinya kita dipenjara oleh dosa. Tadinya kita pasti akan diseret ke neraka. Tapi Yesus bangkit, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut. Maka darah Yesus sucikan kita. Yesus bangkit menang. Dia tarik kita keluar dari dosa. Kita dapat selamat. Orang di luar semua boleh senang-senang, boleh enak-enak hidupnya. Tetapi kalau dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia tidak lihat kepada Tuhan Yesus, dia tetap matinya sia-sia. Sekarang hidupnya senang-senang, tapi sebentar saja Tuhan buang dia ke neraka.
Maka Alkitab bilang, siapa yang ikut Tuhan Yesus yang bangkit, maka orang itu dapat selamat. Ingat ya nak ya, kita bersyukur, kita bersuka cita. Yesus bangkit, kita dapat apa? Keselamatan. Pintar. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus selamatkan kita, terus gimana Pak? Ya sudah, selamat. Tunggu-tunggu mati masuk sorga. Bukan tunggu-tunggu jadi anak yang malas-malas. Tetapi Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan ubahkan hati kita. Tuhan apa? Ubahkan hati kita. Sama-sama. Ubahkan hati kita. Seperti Petrus yang tadinya takut, yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, yang tadinya kabur kembali jadi nelayan. Sekarang dia diubahkan. Petrus bukan orang pintar bagaimana, tapi setelah dia tahu Tuhan Yesus bangkit, dia mau dipakai Tuhan. Anak-anak sekalian, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkhotbah kepada masyarakat 3.000 orang. Dia khotbah gak pakai mic, semua orang bisa dengar. Bukan hanya sama masyarakat bawah, Petrus khotbah sampai ke kerajaan Roma. Kaisar Roma pun dengar khotbahnya Petrus. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Karena Tuhan ubahkan hati Petrus. Anak-anak dengar ya nak. Tuhan mau ubah hatimu. Dari kecil Tuhan mau bersihkan kamu dari dosa. Dari kecil Tuhan mau pimpin kamu dengan firman-Nya. Dari kecil Tuhan mau kamu keluar. Gak lagi jadi anak yang sombong. Gak lagi jadi anak yang iri hati. Gak lagi jadi anak yang pengen kelihatan hebat. Tapi jadi anak-anak yang mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, melayani Tuhan sampai seumur hidup. Itulah kuasa kebangkitan. Maka walaupun aku kecil, walaupun aku lemah, aku tidak takut. Karena Yesus bangkit, ubahkan hatiku. Ketiga, terakhir ya nak ya. Apa yang bikin kita sukacita waktu Paskah Yesus bangkit? Yesus bangkit, maka kita dipanggil jadi gereja. Jadi apa nak? Maksudnya apa Pak? Satu-satunya iman yang kumpulin jemaatnya, gereja, untuk bisa bersekutu, bersuka cita, memuji Tuhan, itu hanya iman Kristen. Kenapa Pak kita kumpul hari Minggu? Kenapa kita memuji Tuhan hari Minggu? Dengar ya nak, Alkitab catat gereja berkumpul hari Minggu karena mengingat hari Minggu itu hari pertama setiap minggu. Sunday, hari pertama. Dan dicatat Yesus bangkit hari pertama minggu itu. Jadi murid-murid setiap kali hari pertama kumpul semua mengingat Yesus yang bangkit, bersuka cita, beribadah, memuji Tuhan, jadi gereja. Maka kamu bisa sekolah minggu, kamu bisa ibadah, itu karena Tuhan Yesus bangkit. Tuhan kasih kesempatan kamu memuji Tuhan. Kita ini kotor loh, kita ini kecil. Tuhan itu begitu mulia, kita gak layak datang sama Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, Yesus sudah sucikan kita, maka kita bisa memuji Tuhan. Jadi dengar ya nak, kalau kamu kesempatan beribadah, hormati Tuhan. Kalau dikasih kesempatan memuji Tuhan, sungguh-sungguh. Karena orang-orang yang beribadah dengan benar diberkati Tuhan. Sekarang Bapak tanya, mau jadi anak-anak yang diberkati Tuhan? Mau? Mau jadi anak-anak yang dipakai Tuhan? Mau jadi anak-anak yang diubahkan hatinya seperti Petrus dan dapat keselamatan? Ingat, ikut Tuhan Yesus yang bangkit.
Mari berdoa. Semua sungguh-sungguh berdoa sekali lagi. Anak-anak ikut Bapak berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus, telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa dosa, supaya aku beroleh keselamatan. Tuhan Yesus bangkit, ubahkan hatiku jadi baru. Tuhan Yesus pimpin aku jadi gereja. Tolong aku Tuhan, pimpin aku dari kecil, sungguh-sungguh belajar, kenal Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, sampai seumur hidupku. Inilah doaku, permohonanku, janjiku kepada Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak dengar ya, walaupun kepada kamu sudah, sekarang Bapak mau beritakan firman kepada orang tua semua. Bapak mau lihat kamu jadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Walaupun susah, walaupun belum ngerti, belajar tenang, coba belajar dengar. Dan doakan supaya papa mama dan semua orang tua juga bisa ngerti firman ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sekali lagi berdoa. Kita siapkan hati mendengar firman tentang kebenaran kebangkitan. Christ's resurrection, the seal of our redemption. Menjadi jaminan materai akan keselamatan kita. Itulah kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berbicaralah kepada kami sebagaimana Engkau berbicara kepada anak-anak ini. Buka hati kami, beri kami hati yang mau belajar di dalam momen Paskah ini. Bukan sebagai satu sukacita euforia, tapi sukacita yang dalam mengubahkan hati kami, memimpin hidup kami, bersukacita di dalam kebangkitan Kristus yang telah menyelamatkan kami. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, berkati hamba-Mu yang memberitakan, berkati setiap kami yang mendengar, biarlah sukacita Paskah itu memenuhi hati kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab kisah dari kitab Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca bergantian dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. Kitab 1 Korintus 15 dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-22. Saya membacakan 12, jemaat sekalian 13, demikian seterusnya bergantian hingga ke-22 dari 1 Korintus 15. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Bersama-sama ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, setelah beberapa minggu kita di tempat ini khususnya yang rutin beribadah, merenungkan tentang berita salib, merenungkan tentang penderitaan dan kematian Kristus, maka tibalah hari ini di dalam puncak dari seluruh berita Injil, yaitu tentang berita kebangkitan Kristus. Kita merenungkan apa makna dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Ada fakta yang sangat menarik sebenarnya dan aneh untuk kita lihat di dalam penulisan Alkitab tentang penderitaan dan kematian Kristus, tanda petik, versus berita tentang kebangkitan Kristus. Apa berita yang aneh itu? Kalau kita perhatikan, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sama-sama bicara tentang Kristus, khususnya Injil sinoptik, bicara dari Yesus lahir sampai kepada Kristus bangkit. Tetapi yang aneh adalah narasi tentang penderitaan Kristus sampai dia mati tersalibkan itu dicatat menjadi kisah yang detail, kisah yang panjang. Kitab Markus mulai dari pasal 10 sudah bicara tentang penderitaan Kristus. Kitab Lukas juga demikian, kitab Matius panjang sekali bicara tentang rentetan penderitaan Kristus sampai kepada salib. Tetapi tentang kebangkitan sangat singkat. Dan hanya bagian akhir saja, setelah dia mati, hari ketiga dia bangkit, selesai. Sepertinya tidak ada penjelasan deskripsi apa-apa tentang kebangkitan itu. Dan bukan hanya itu, secara garis besar kita tarik lagi, bukan hanya kepada kitab Injil, secara keutuhan Alkitab secara penuh. Alkitab itu sangatlah banyak menuliskan tentang kisah kematian. Dalam banyak hal dapat dilihat, boleh dikatakan Alkitab itu sebagai buku tentang kematian. Ada suasana teror di situ, ada suasana yang mengerikan karena bicara mati ulang-ulang dalam Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memasuki kematian di dalam dunia. Hingga diteruskanlah kisah ini terus sampai kepada kitab Wahyu. Bagian akhir kitab Wahyu berbicara tentang perayaan. Ditutuplah seluruh kitab suci dengan kitab Wahyu menutup tentang perayaan berakhirnya kematian bagi semua orang percaya. Tema kematian ulang-ulang ditulis di dalam Alkitab. Pembicaraan tentang kebangkitan sayangnya hanya seperti berkas-berkas cahaya. Kayak ruangan gelap, tiba-tiba misalnya satu gordengnya itu kebuka sedikit, cahaya masuk. Seperti sebagian kecil saja. Seperti itulah bicara tentang kebangkitan di dalam Alkitab. Maka dia cuma sedikit dituliskan di dalam Alkitab. Dan kalau kita mau lihat juga di dalam realitas gereja sekarang. Ya yang tentu gereja yang masih benar, khotbah yang ngawur kita gak usah bahas lah ya. Khotbah-khotbah gereja tentang Minggu Sengsara. Khotbah-khotbah KKR tentang Yesus. Biasanya lebih banyak tentang apa? Salibnya, penderitaannya, 7 perkataan salibnya, semuanya bicara tentang penderitaan. Hanya pada bagian akhir, Yesus bangkit, selesai. Lalu, apa poinnya? Maksudnya bagaimana? Kalau begitu, yang ditulis Alkitab paling banyak tentang penderitaan dan kematian Kristus, kebangkitannya sedikit, apakah bisa disimpulkan berarti berita kebangkitan Kristus itu ya penting, tapi tidak terlalu penting-penting amat. Yang penting bicara tentang kematiannya. Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Nah ini yang kita mau lihat. Kenapa Alkitab menuliskan berulang-ulang tentang kematian, tetapi tentang kebangkitannya cuma dituliskan sedikit. Nah ini yang kita mau belajar lihat. Alkitab menuliskan, men-setting cara penulisannya untuk membawa kita melihat seperti cahaya terang yang membuka tabir di tengah kegelapan. Berulang-ulang bicara tentang kematian sehingga tiba-tiba waktu bicara tentang kebangkitan, meski sedikit dalam porsinya, tetapi seperti cahaya yang menerangi hati kita, menjadi satu-satunya pengharapan di tengah-tengah segala kegelapan, di tengah-tengah segala kematian kutuk dosa yang kita terima.
Ibaratnya ya, melihat berita kebangkitan itu menjadi satu-satunya pengharapan itu seperti sebuah film. Jadi kalau kita nonton film, biasanya kan film-film action itu suasananya selalu mencekam. Wah, dari awal penuh dilema, penuh masalah, gak kelihatan titik terang, mau kemana nih, terus bergumul. Sang aktornya di dalam pergumulannya terus masalah. Banyak film ditampilkan dengan cara seperti ini ya. Di bagian titik akhir tiba-tiba terjadi pembalikan. Sedikit saja tapi menjadi jawaban atas seluruh pergumulan. Nah, itu setting yang mau dibawa Alkitab untuk kita ngerti. Begitu cara Alkitab menuliskan menjadi satu berita di tengah berita buruk sampai titik akhir seperti no hope. Tapi di bagian akhirnya menjadi happy ending story. Inilah pesan Alkitab, saudara sekalian, inilah pesan firman Tuhan. Justru ini membuat kita menghargai dan memberi tempat yang sangat serius tentang berita kebangkitan sebagai pesan Alkitab, sebagai pengharapan yang dideklarasikan Alkitab kepada dunia yang tidak berdaya, yang tidak ada pengharapan. Dunia terus cari jalan keluar dengan masalahnya. Dunia terus cari pengharapan di dalam kematian akan dosanya. Tetapi gak ada jawaban. Maka Alkitab kasih berita pengharapan. Kebangkitan Kristus dideklarasikan, didemonstrasikan, diteriakkan menjadi satu-satunya jalan, menjadi satu-satunya pengharapan bahwa kita dapat sepenuhnya beroleh sukacita, bukan karena sesuatu usaha yang kita lakukan, bukan karena satu materi yang bisa kita beli untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kebangkitan Kristus kita beroleh pemulihan. Ini yang Alkitab mau katakan. Maka Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Kristus merupakan inti utama dari pesan dan dari iman Kristen. Hanya karena kebangkitan Kristuslah Paulus meneriakkan satu deklarasi yang sangat besar. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Tadi kita gak baca bagian akhirnya. Tapi ini menjadi satu deklarasi untuk menyatakan tesis statement yang menyatakan iman Kristen berbeda total dengan dunia. Dunia berusaha harap-harap mendapatkan. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Karena maut telah dikalahkan dan dosa telah dihancurkan. Ini sekali lagi saudara sekalian, kabar baik. Ini sekali lagi kabar Injil. Ini cara Alkitab mengemas berita keselamatan pengharapan buat kita. Sekarang kita masuk bagian terakhir, bagian kedua. Pak, dari tadi yang Bapak bilang itu kami sudah tahu. Siapa yang tidak tahu? Ya semua orang Kristen juga sudah tahu lah. Yesus mati, Yesus bangkit. Dan kita percaya kok akan kebangkitan Yesus. Makanya kan kita rayakan Paskah. Sudah toh, so what? Apa yang menjadi poinnya sekarang? Kayaknya gak ada lagi yang perlu dibahas. Ya sudah sama-sama ngerti. Yesus bangkit dan kita menang. Tunggu dulu saudara sekalian, tunggu dulu. Nah ini yang saya rindukan untuk kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Menjadi bagian penting untuk kita bawa pulang dari renungan Paskah hari ini. Ini yang sama-sama mau kita renungkan. Saudara, pernahkah engkau menggumulkan dengan rendah hati? Diam sebentar untuk pikir. Apa yang perlu kita renungkan dan pikirkan? Apakah kebangkitan Kristus itu ada pengaruhnya bagi hidupmu? Tahu berita tentang kebangkitan satu soal. Tapi pernahkah engkau pikirkan, pernahkah berita kebangkitan itu berdampak dalam hidupmu? Jika tidak pernah, maka itu hanya menjadi sebuah fakta yang sama dengan fakta sejarah. Kita tahu banyak fakta-fakta sejarah di dunia. Reformasi 98, kemerdekaan Indonesia 45, deklarasi proklamasi oleh Presiden Soekarno. Itu fakta-fakta sejarah. Tapi gak ada urusan dengan hatiku. Maka kalau kita mengatakan ada satu fakta sejarah yang saya tahu, 2000 tahun lalu Yesus bangkit. And yet kita tidak pernah mau gumulkan baik-baik apa yang menjadi pengaruhnya bagi hidup kita. Maka saudara, inilah yang dikatakan Alkitab.
sia-sia imanmu. Maka inilah yang dikatakan olok-olok dari orang Yahudi. Memang yang kau percaya itu adalah batu sandungan. Inilah yang dikatakan oleh orang Yahudi, yang Yunani. Imanmu itu satu kebodohan. Maka kita tidak mau beriman yang serampangan demikian. Kita jelas memang telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan tentang apa yang dikerjakan Yesus melalui penderitaan dan kematiannya. Kita tahu arti pengorbanan Kristus, arti darah Kristus, arti penggenapan kasih dan keadilan Allah. Oh, melalui semua berita pemberitaan tentang penderitaan Kristus kita tahu. Tetapi sementara tentang berita kebangkitan cuman melekat di benak kita, kita senang Yesus bangkit dari kematian, tetapi sedikit sekali kita memikirkan bagaimana kebangkitan itu mempengaruhi hidup saya. Bagaimana kebangkitan itu berdampak bagi hidup saya. Ini yang saya mau ajak untuk kita renungkan hari ini. Ini yang mau kita pikirkan sama-sama. Mengapa Paulus katakan memang berita tentang penderitaan itu banyak, tapi berita tentang kebangkitan itu sedikit. Tetapi kenapa Paulus sampai katakan di dalam tadi ayat 17 yang kita baca, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa. Berarti center pemberitaan Paulus, walaupun bagiannya porsinya sedikit ketimbang tentang penderitaan, tapi ini menjadi pusat, kebangkitan menjadi tema penting. Keempat, kitab Injil memang memfokuskan kepada penderitaan Kristus. Akan tetapi dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bicara tentang penderitaan Kristus sampai mati, penderitaan Kristus sampai mati. Akan tetapi saudara, hal yang indah Alkitab juga singkapkan. Mengapa khotbah para rasul yang dicatat oleh Kisah Para Rasul, setelah 4 Injil masuk Kisah Para Rasul, mengapa para rasul selama mereka berkhotbah bertitik fokus kepada kebangkitan Yesus? Kalau kita lihat kitab Injil Lukas, lalu dia tulis lagi kitab Kisah Para Rasul. Lukas catat Injil Lukas buku pertamanya dengan seksama dia menuliskan kisah inkarnasi. Dia menuliskan tentang pengorbanan Kristus untuk kita sebagai jalan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Tetapi di dalam buku keduanya Kisah Para Rasul ini, Lukas mengajak kita pembacanya tidak berhenti kepada berita tentang kematian Kristus. Tapi Lukas mau membuka mata kita untuk melihat Kisah Para Rasul menjadi kisah-kisah Yesus yang berkelanjutan. Jadi kisahnya Yesus bukan selesai di Injil. Kisah Yesus sekarang terus di dalam perjalanan Kisah Para Rasul. Bahwa karya Yesus di dalam kebangkitannya. Inilah kisah dari Kisah Para Rasul. Ini yang mau dituliskan. Maka selama 1 tahun penuh kita di sini eksposisi kitab Kisah Para Rasul. Maka sekarang kita mau meneliti setiap peristiwa-peristiwa dari pasal 1 sampai pasal 12 kemarin yang kita telah selesaikan. Kita mau lihat, meneliti di dalam Kisah Para Rasul itu bagaimana sebenarnya seluruh khotbah para rasul itu, baik dari Petrus, baik dari Paulus mewakili para rasul yang lain, berfokus kepada kebangkitan. Kenapa menjadi fokusnya kepada kebangkitan? Melalui penyelidikan itu supaya kita bisa menjawab satu pertanyaan yang sederhana untuk kita bawa pulang hari ini. Apa implikasinya saya menerima berita kebangkitan? Apa faedahnya saya mengerti kebangkitan? Dengan kata lain, pertanyaan yang mau kita bawa pulang hari ini adalah apa yang Yesus kerjakan bagiku di dalam kebangkitannya? Sehingga kita tidak hanya lihat Yesus mati menjadi kurban pengganti atas saya. Oke, saya mendalami berita itu. Puji Tuhan saya ngerti itu. Tapi berita kebangkitannya hanya seperti sekelibat lewat tanpa mengerti maknanya. Enggak. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang asal percaya tanpa pengertian. Maka hari ini kita belajar beberapa pengertian untuk kita renungkan. Apa arti kebangkitan Kristus bagi hidupmu? Apa arti kebangkitan Kristus? Apa yang dikerjakan Kristus dalam hidupmu dengan kebangkitannya? Pertama, maka kita melihat rentetan dari Kisah Para Rasul yang sudah kita baca selama ini. Alkitab menyingkapkan arti kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Pertama, kebangkitan Yesus justru menjadi titik sentral untuk mendeklarasikan kerajaan Allah berdiri tegak di muka bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Setelah kebangkitannya, dia mengumpulkan murid-murid selama 40 hari. Untuk beritakan apa? Beritakan tentang kerajaan Allah.
Saudara, bersukacitalah di tengah-tengah duka citamu. Tak kalah di tengah-tengah dunia sepertinya gunjang ganjing, konsep ilmu politik dan segala macamnya, perang dagang dan segala macam. Seperti no hope di tengah-tengah dunia yang terus berusaha melakukan segala keliaran di dalam dosa. Tetapi di balik semua itu, semenjak Kristus mati dan bangkit di tengah-tengah dunia yang seperti no hope ini, kerajaan Allah berdiri di muka bumi menjadi pengharapan bagimu. Ini janji firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah sepertinya kita tidak tahu akan melangkah bagaimana ke depan. Tetapi setiap orang yang di dalam Kristus ada pengharapan. Di tengah-tengah dunia yang rusak, kerajaan Allah itu tidak mungkin digeser. Dan aku telah ditebus menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah di dalam kebangkitan Kristus. Tangismu tentu tidak menjadi hilang. Bisnismu tentu tidak menjadi mulus-mulus saja. Konflik pergumulan tentu akan menjadi tetap di dalam tekanan hidupmu. Tetapi ketika engkau kembali kepada calling bahwa kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, itu yang meneguhkanmu, itu yang memberi pengharapan bagimu bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu di dalam kebangkitannya. Maka janganlah menjadi sama dengan dunia di dalam ratap tangis yang tanpa pengharapan. Jangan menjadi sama dengan dunia akhirnya mengkompromikan diri dengan dosa dan kenajisan. Karena engkau tidak lagi bagian dari keluarga kerajaan dunia. Tapi engkau di dalam kebangkitan Kristus telah ditebus menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kedua, di dalam kebangkitan Kristus, ini yang tadi saya khotbahkan kepada anak-anak. Hanya karena Kristus bangkit, maka gereja berdiri di muka bumi. Saudara, apa yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah susahnya hidup kita? Komunitas, gereja. Tak kala kita sudah mengabaikan gereja karena masalah, kita lebih berusaha untuk tarik diri. Makin tarik diri, makin kosong. Tetapi waktu ke gereja gak enak, ada begitu banyak benturan, ada begitu banyak salah paham, ada begitu banyak orang kepo dan segala macam menjadi alasan kita untuk tidak datang ke gereja. Akan tetapi saudara, justru kebangkitan Kristus tujuannya adalah mendirikan gereja. Maka kalau kita tidak mau dilatih hidup di dalam komunitas, di dalam gereja, iman kita tidak akan bertumbuh. Tapi terpujilah Tuhan, hadiah yang begitu besar yang Tuhan berikan untuk memproses kita di dalam keselamatan. Tuhan mendirikan gereja. Bagaimana gereja bisa berdiri di tengah dunia? Dengan cara Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja. Inilah yang kita lihat di dalam jemaat mula-mula. Mari kita ingat, gereja mula-mula, para rasul, murid-murid Yesus itu semuanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, maka mereka itu punya ritualnya. Sabat di hari Sabtu, lalu mereka tidak boleh makan ini dan boleh makan itu, melakukan ritual ini, ritual itu, sunat dan segala macamnya. Tetapi menjadi orang tebusan, menjadi Kristen, apa yang mereka alami? Di dalam kebangkitan mereka diubahkan oleh Tuhan. Tak terpikirkan oleh mereka akan mengubah begitu banyak konsep iman mereka yang dulu diwarisi dalam tradisi Yahudi. Sekarang mereka bergeser, satu hal yang dikatakan bidat oleh orang Yahudi. Orang Kristen itulah menjadi penyembah manusia sebagai Tuhan. Yang dikatakan Kristus yang bangkit itu yang mereka sembah. Maka orang Yahudi ngamuk, kok sembah manusia? Mereka tidak sadar di dalam kebangkitan Kristus menunjukkan dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Tidak berhenti di situ. Mereka menjadi orang yang tidak lagi perlu haram tidak haram. Semua menjadi satu hal yang diizinkan. Bahkan mengubah hari utama, hari ibadah menjadi hari Minggu. Hari pertama minggu itu. Saudara, ini yang menjadi sejarah. Kenapa orang Kristen sabatnya jadinya Minggu? Kenapa tidak jadi Sabtu? Karena cikal bakal ibadah diubah menjadi hari Minggu karena menjadi selebrasi peringatan sukacita akan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, Sunday. Maka semua umat setiap kali pagi hari cahaya terang terbit seperti satu sukacita bahwa kemenangan itu sudah dinyatakan di dalam kebangkitan Kristus. Makanya bergeser kita beribadah setiap hari Minggu sebagai satu sukacita. Di dalam kebangkitan Kristus kita telah mendapatkan kemenangan. Jadi
Dasar dan pusat ibadah dari gereja mula-mula itu bukan tentang berkat, kekayaan. Semua ibadah mereka berfokus kepada berita tentang kebangkitan. Ini yang ironis. Gereja sekarang ibadah untuk apa? Entertainment, pemuasan perasaan manusia, bukan dibawa kembali kepada firman. Celaka besar, gereja bergeser dari panggilannya. Maka dalam hal ini poin kedua ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 33 mengatakan, dengan kuasa besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Ini center ibadah. Bahwa ini yang menjadi fokus pemberitaan rasul, menjadi tanda kemenangan dan keselamatan. Ketiga, apa faedah, apa arti kebangkitan Kristus bagi kita? Saudara, ini hal yang paling indah yang diberikan Alkitab untuk kita, menjadi berita sukacita bagi kita. Karena di dalam kebangkitan Kristus, maka kita dapat menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Dia yang telah dibangkitkan, dia yang telah diberi kuasa, sehingga di dalam kebangkitannya dia memberikan apa yang dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa turun kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi terpujilah Allah ketika kemenangan di dalam Kristus menjadi hak istimewa untuk kita sekarang ada di dalam Roh Kudus. Tuhan di dalam kemenangannya tidak memberikan malaikat untuk menyertai kita. Tuhan di dalam kemenangannya tidak memateraikan malaikat untuk dimateraikan dalam hati kita. Tapi di dalam kemenangan Kristus, pribadi ketiga turun, Roh Kudus yang menaungi kita. Saudara, siapa kita? Orang yang terlalu terkutuk dalam dosa ini. Tetapi dalam kemenangan Kristus kita diberikan hak istimewa. Roh Kudus dimateraikan dalam hatimu dan dalam hatiku. Keempat, apa yang menjadi berita kebangkitan Kristus di dalam dampaknya bagi hidup kita. Kisah Para Rasul 4 mencatat, bahkan di dalam seluruh berita Injil dari para rasul, di dalam Kisah Para Rasul menekankan hal ini. Bahwa ini puncak, hanya di dalam kebangkitan Kristuslah keselamatan itu dimateraikan dalam hidupmu. Saudara, jangan take it for granted dengan hal ini. Renungkan sekali lagi. Dunia terus cari jalan keselamatan, tapi di dalam kebangkitan Kristuslah ada keselamatan. Dalam penderitaan dan kematian Yesus, seluruh hutang dosa kita telah dibayarkan. Iya, tetapi jika Yesus yang mati itu tidak bangkit, tidak ada artinya hutang dosa kita telah dibayarkan. Sebab hanya di dalam kebangkitan Yesuslah kuasa maut itu sah dikalahkan secara total. Jadi bukan hanya bayar. Kalau Yesus hanya mati, selesaikan hutang dosa saya. Tapi Yesus tidak bangkit, maka akan ada hutang-hutang lain yang akan saya tidak bisa bayar. Tetapi dengan Yesus mati, saya disucikan dari dosa, hutang dosa saya dibayarkan. Dengan Yesus bangkit, kuasa dosa ditaklukkan, maka tidak ada lagi utang sampai selama-lamanya. Di dalam kebangkitan Kristus, keselamatan itu dimateraikan dalam hati kita, disahkan di dalam hidup kita. Maka Petrus menunjukkan bahwa keselamatan kita hanya mungkin terjadi dalam persekutuan kita dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Ini yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 3 tadi. Semua ku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Maka yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Karena di dalam itu kita menjadi hidup. Di dalam itu kita mendapatkan materai keselamatan. Satu kali untuk selama-lamanya. Inilah keselamatan. Karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, Dia sekarang memiliki kuasa dan otoritas untuk menggenapi kaum pilihannya, ditebus, diselamatkan, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu, bukan karena kekayaanmu, by grace, di dalam penebusan, di dalam kemenangan atas maut, atas kematian, atas dosa, kita diselamatkan. Ini yang dicatat oleh Alkitab. Maka perjumpaan dengan kuasa kebangkitan itulah yang mengubahkan hati manusia berdosa.
Yohanes pasal 20 mencatat ini. Maria Magdalena yang tadinya cuma pikir meminyaki mayatnya Yesus. Sekarang dia pikir mayat Yesus diculik. Tapi melalui perjumpaan dengan kebangkitan, hidupnya diubahkan. Petrus yang tetap tidak ngerti firman dan lari dari Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya diubahkan. Seorang nelayan menjadi pengkhotbah besar. Thomas, seorang skeptik yang ragu, yang selalu minta bukti, tapi mengalami kuasa kebangkitan, menjadi orang yang diubahkan Tuhan karena materai keselamatan itu ditanam dalam hatinya. Bahkan puncaknya saudara, seorang penganiaya jemaat seperti Paulus pun ketika dia bertemu dengan Kristus yang bangkit, dia tidak percaya Yesus bangkit, tapi ketika dia bertemu dengan berita Yesus sendiri yang datang dan menyatakan kebangkitannya, Paulus maksud saya, diubahkan dan dipakai Tuhan menjadi rasul yang begitu besar. Kuasa kebangkitan mengubah hatimu, beroleh keselamatan. Kelima, kebangkitan Yesus bukan hanya memberi jaminan materai keselamatan. Setelah kita diselamatkan, lalu apa yang harus kita jalani? Di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan, justru ini pengharapan. Kuasa kebangkitanlah yang mendatangkan penghiburan, memberikan keberanian, keteguhan, memberikan keyakinan, konfirmasi untuk engkau terus berjalan, tidak menjadi goyah, bahkan di dalam menghadapi kematian. Ini janjinya. Kisah Para Rasul 5, waktu Petrus akhirnya ditangkap dan diadili oleh para pemuka agama itu. Kenapa mereka tidak takut? Padahal mereka sudah tahu dulu Yesus akan dimatikan. Hari ini kami ditangkap, tidak tahu, mungkin besok kami akan dimatikan. Mereka tidak menjadi takut karena mereka sadar Yesus memang mereka matikan, tapi mereka tidak bisa menahan Yesus karena Yesus bangkit. Maka di dalam Kristus, kalaupun kami harus mati, ini menjadi keberanian kami karena di dalam Yesus pasti ada kebangkitan. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi menjadi mundur, mereka tidak lagi menjadi bersembunyi karena mereka mengalami kuasa kebangkitan. Tidak hanya Petrus, di dalam Kisah Para Rasul 7 yang paling mengerikan, Stefanus waktu dia memberi kesaksian itu dirajam dengan batu. Apa yang menjadi kekuatannya untuk dia bisa berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka." Bukankah selayaknya kutuk yang keluar dari mulutnya di dalam sakit yang harus ditanggungnya? Tapi keberaniannya, keyakinan teguhnya karena mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dia bisa berdoa untuk mengampuni orang yang berdosa. Dia juga berdoa mengimani bahwa dia akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah oleh Kristus yang telah bangkit. Tidak hanya itu saudara-saudara sekalian, penghiburan bagi orang-orang sekarat. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 itu, apa yang menjadi penghiburan bagi Stefanus di tengah batu yang terus melayang ke kepalanya? Dia percaya Yesus yang bangkit telah menyiapkan tempat baginya. Di dalam 1 Korintus 15, ini ayat yang paling sering dicatat. Sekalipun tubuh kami menjadi lemah dan segala macam, tapi di dalam kuasa kebangkitan kami beroleh keselamatan. Maka di tengah-tengah orang yang sakit, menghadapi bayang-bayang kematian, apa sih yang diharapkan orang? Saudara, di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, ketika saya membesuk orang-orang yang sakit sampai koma, terlalu berat, saya sendiri bergumul, apa yang harus saya katakan kepada mereka Tuhan? Di dalam mereka mau berteriak, tidak bisa teriak, sakitnya setengah mati. Orang-orang yang terminal ill, cancer stadium akhir, tinggal tunggu waktu saja. Tapi bukan saya yang menghiburkan. Beberapa orang-orang yang mencintai Tuhan mengeluarkan kalimat, "Aku tidak tahu caranya, aku berat rasanya harus melewati kematian ini. Tapi hatiku menjadi bersuka karena aku melihat kepada Kristus yang bangkit memberikan jaminan." Saudara, apa yang menjadi penghiburan di tengah sekaratmu? Uangmu? Orang-orang di sekitarmu? Semua itu engkau mau buang supaya engkau bisa mendapatkan kebaikan, keselamatan. Tapi tidak bisa. Hanya di dalam kebangkitan Kristus engkau dapat pengharapan. Kebangkitan Yesus menjadi dasar keberanian bagi kita untuk berjuang. Bahkan bukan itu, di dalam sejarah dicatat seluruh para martir rela mati. Orang bilang, buktikan bahwa Yesus bangkit.
Saudara mau sampai berbusa pun mulut untuk membuktikan Yesus bangkit, tetap orang akan bebal. Tapi dalam sepanjang sejarah sudah dicatat, para rasul, para bapak gereja, para martir rela mati hanya demi berita konyol kata dunia ini. Bagaimana mungkin itu menjadi berita omong kosong sampai rela mati demi berita ini? Justru di situ para martir berani mati, dilemparkan ke Kolosium, dimakan singa. Sampai sekarang para misionari yang dibuang, dianiaya di negara-negara yang menganiaya kekristenan, mereka tetap setia pergi karena apa? Berpegang teguh kepada kuasa kebangkitan. Pengutusan para rasul, pengutusan pemberitaan Injil ditekankan karena kuasa kebangkitan. Kisah para Rasul 9, Kisah para Rasul 10 ayat 42, semuanya mendasari pengutusan pengabaran Injil karena kuasa kebangkitan. Keenam, apa arti kebangkitan buat kita? Sebagai akibat langsung dari kebangkitan Yesus, maka Yesus mengutus dan memberikan para utusan dunia dimampukan untuk mengabarkan Injil dengan benar. Sebelum kenaikannya, ia telah berjanji, ia akan selalu bersama kita untuk memastikan bahwa berita Injil itu pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Tapi setelah kebangkitannya, konfirmasi itu nyata. Yesus tidak tinggalkan kita. Yesus tidak mati lalu dia tidak berdaya. Seluruh pemimpin agama memberi pesan terakhir kepada jemaatnya. Doakan saya, aku akan berakhir, maka kamu harus terus berjuang dan segala macam. Tetapi Yesus pesan terakhirnya, aku mati dan aku akan bangkit untuk menyertai kamu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara, ini kalimat bukan kalimat boasting untuk merasa diri paling benar, tapi inilah janji pengharapan satu-satunya yang dideklarasikan oleh Kristus. Hanya di dalam Kristus ada jaminan itu. Ketujuh, apa yang menjadi arti kuasa kebangkitan? Dalam kebangkitanlah, hal yang paling indah dikatakan dalam Kisah para Rasul 5. Dalam kebangkitanlah kita beroleh pengampunan dosa. Yesus mati membayar hutang dosa, tapi menyelesaikan seluruhnya untuk tidak lagi mengalami tuntutan murka Allah, yaitu di dalam kemenangan Kristus atas maut. Dalam kebangkitan Kristus kita beroleh pengampunan dosa. Kisah para Rasul 3 ayat 26. Hanya dalam kebangkitan Kristus kita dimampukan bertobat dari dosa-dosa kita. Dengan terus memandang kepada kemenangan Kristus, kita dikeluarkan dari dosa untuk menjadi orang-orang benar. Kedelapan, di dalam kebangkitan Kristus ada kebebasan dari hukuman, ada kebebasan dari tudingan. Saudara, engkau punya masa lalu, engkau punya dosa-dosa di dalam seluruh kehidupanmu, yang tak kalah iblis memakai itu untuk mendakwamu, yang tak kalah itu membuatmu menjadi self pity dan mengasihani diri, yang tak kalah itu membuatmu tidak produktif, terus dituding oleh si iblis dari masa lalumu. Tapi ketika engkau melihat Yesus yang telah mati dan Yesus yang telah bangkit mengalahkan kuasa dosa, maka tidak ada hak si iblis untuk menghakimimu lagi dari masa lalumu. Karena di dalam Kristus yang bangkit, engkau telah menang. Seluruh tuntutan hukum dosa itu telah lunas dibayar. Kesembilan, apa arti kebangkitan Yesus? Dalam kebangkitan Yesus, kepastian bahwa Injil itu benar dinyatakan. Maka Injil bukan berita omong kosong, Injil bukan berita bodoh, Injil bukan batu sandungan. Sebab Sang Kristus Mesias dengan menggunakan lose solution, dengan cara dia kalah. Dia tidak datang dengan militer, dia tidak dengan power, dia datang dengan kerendahan, kehinaan yang ditanggungnya. Tapi puncak dari semua itu, dia bangkit menyatakan otoritasnya. Maka disitulah kita mendapatkan jaminan. Injil firman Allah yang diberitakan ini bukan omong kosong, tapi jaminan bagimu. Dan sekaligus justru ini peringatannya. Karena Injil ini benar, karena Kristus bangkit untuk menyatakan kemenangan, maka ini menjadi dasar untuk mengatakan di dalam kemenangannya atas kuasa maut, maka dia akan datang untuk menghakimi manusia dalam dosa. Karena itu saudara sekalian, semua orang yang di luar kemenangan kebangkitan Kristus hanya akan menerima maut
di dalam penghakiman Kristus ketika dia datang kembali ke dunia ini. Penghakiman Kristus itu satu kepastian. Penghakiman Kristus itu satu hal yang mengerikan. Siapa yang dapat melarikan diri dari penghakiman Allah? Hanya orang-orang yang di dalam Kristus yang mendapatkan keselamatan. Semua orang yang berupaya dengan segala kebaikannya tetap berakhir kepada kebinasaan. Terakhir, apa arti kebangkitan Kristus? Yesus berkata, Paulus pun berkata demikian, karena aku bangkit, maka engkau beroleh jaminan, engkau pun akan mendapatkan kebangkitan dari kematian. Saudara, terpujilah Tuhan, ini yang dicari oleh agama, ini yang dicari oleh filsafat. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mencari kebahagiaan. Persoalannya apa definisi kebahagiaan? Semacam orang berpikir kebahagiaan dengan segala kenikmatan materi. Sebagian orang berpikir kenikmatan dengan segala ilmu pengetahuan. Sebagian orang berpikir dengan agama. Tetapi intinya semua tetap bermuara kepada harap-harap dapat. Tidak ada jaminan di situ. Tidak ada kepastian di situ. Hanya usaha yang dilandaskan dari diri yang bermasalah. Ingin keluar dari masalah. Diusahakan dari hidup yang bermasalah untuk dapat keluar dari masalah. Ini pengharapan omong kosong oleh dunia. Saya mau berusaha, saya mau ini, baik. Tetapi semuanya dari usaha manusia yang bermasalah. Ya masalah. Tetapi di dalam kebangkitan Kristus ada jaminan. Karena aku bangkit dan aku menebus engkau. Engkau di dalam aku, maka engkau akan beroleh kebangkitan di dalam aku. Dan akan mendapatkan janji keselamatan kekal semenjak hari ini. Engkau bersama-sama dengan aku. Dan di dalam kedatangannya yang kedua, kita menjadi orang yang disempurnakan dengan tubuh kebangkitan untuk bersama-sama dengan dia di bumi baru, Yerusalem baru selama-lamanya. Saudara, inilah berita Injil. Berita Injil bukan hanya sekedar percaya Yesus, mati masuk surga. Percaya Yesus, jadi anak raja kaya. Bukan. Di dalam kematiannya, dia membayar hutang dosamu. Di dalam kebangkitannya, dia menyucikanmu, memimpin kehidupanmu menjadi gerejanya. Kesimpulan, penekanan yang kuat yang diberikan Alkitab tentang kebangkitan Kristus menjadi penekanan untuk membawa kita menyadari betapa seriusnya Kristus dengan kebangkitannya menjadikanmu umat kerajaannya. Kita tidak boleh mengabaikan dan menekankan bagaimana Yesus mati dan menanggung hukuman dosa. Tentu itu penting. Akan tetapi tanpa pernyataan apapun tentang kebangkitan Kristus, maka Injil menjadi sia-sia. Kembalilah merenungkan saudara sekalian, di dalam Paskah, di dalam kebangkitan Kristus ada kemenangan yang disediakan Tuhan bagimu. Di dalam kematian Kristus dan di dalam kebangkitannya, Tuhan menarikmu keluar dari dosamu. Maka sekarang kuasa kebangkitan yang sama yang bekerja di dalam kehidupan para rasul dan bapak-bapak gereja, sekarang kuasa kebangkitan yang sama yang diberitakan kepada kita pada pagi hari ini. Kristus yang telah mati dan dia yang telah bangkit menyelamatkan engkau dan saya, sekarang mau mengubah hidupmu, sekarang mau memimpin hidupmu, sekarang mau memenuhimu dengan kemuliaannya, menarikmu dari kebodohan dosa untuk melihat pengharapan di dalam terang Injil. Maka kebangkitan Kristus menjadi satu-satunya materai keselamatan bagi hidupmu. Hanya ini jalan keselamatan, gak ada jalan lain. Bagi engkau yang belum menerimanya, sekarang pikirkan hari ini. Maukah engkau menerima jalan keselamatan yang satu-satunya ini? Apakah engkau tetap terus memilih jalan di dalam kebinasaan yang sepertinya enak tapi binasa? Dan sekaligus bagi engkau yang sudah menerima berita keselamatan ini, bersukacitalah di tengah-tengah segala pergumulanmu, karena materai itu tidak pernah bisa dihancurkan. Tetapi sekaligus karena materai itu ada dalam hatimu, jangan tahan, beritakanlah Injil, karena begitu banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Apa yang kami cari di dunia ini ya Tuhan? Apa yang kami usahakan di tengah-tengah dunia ini? Di dalam segala perjuangan kami itu, kalau kami mau berdiam sebentar, kami sadar begitu banyak kekosongan dalam hati kami.
Sekalipun kami berusaha mengisi kekosongan itu dengan harta kami, dengan kesenangan kami, dengan hobi kami, tapi kami tahu di dalam kedalaman hati kami tetap memiliki satu kehampaan. Karena entah mengerti atau tidak, entah sadar atau tidak, kami tahu ada kebinasaan karena dosa. Dan sekarang sekali lagi berita ini diberitakan, kebangkitan Kristus menjadi konfirmasi bahwa inilah satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam usaha kami menuju kepada kesia-siaan, di dalam kekayaan kami tidak bisa memuaskan murka Allah untuk mendapatkan keselamatan. Di dalam kebaikan kami tidak bisa bayar hutang dosa yang telah menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi Kristus yang inkarnasi, Kristus yang datang, Kristus yang mati berkorban, Kristus yang bangkit memberikan materai keselamatan. Mengapa kami keraskan hati? Berapa lama lagi kami terus hidup dalam kesia-siaan? Berapa lama kami terus hidup dalam kebodohan? Berapa lama terus kami mengandalkan pencapaian demi pencapaian kami yang kosong? Sekaligus bagi kami yang telah mendapatkan keselamatan itu, berapa lama kami terus menjadi orang egois yang menahan berita itu, yang tidak mau memberitakannya. Berapa lama kami telah mendapatkan keselamatan tapi kami tidak mau mendalaminya, sehingga kami jadi orang yang hidup sama dengan dunia hidup, mendukakan hati Tuhan. Ampuni setiap kami di tempat ini. Sekali lagi kami bersuka cita merayakan Paskah hari ini, bukan selebrasi euforia, tapi satu sukacita karena Kristus telah menebus kami dari dosa, menguduskan kami dan memateraikan keselamatan itu dalam hati kami, dan mau memimpin hidup kami untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami berkata, di sini kami, terimalah kami. Di sini kami, ampunilah kami. Di sini kami, Tuhan, ubahkanlah kami. Jangan ada satu orang pun yang terlewatkan dari kami. Tuhan, berbelas kasihlah, jangan biarkan kami jadi orang binasa, tapi berilah kami menjadi umat tebusan-Mu, pimpinlah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami. Dalam segala pergumulan masalah kami, topanglah kami, biarlah kemenangan Kristus memimpin langkah hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh
Yes, Lord.